Baik, pidato saya akan dimulai dalam 3, 2, 1. Semulia apapun tujuan rekan-rekan tim pemerintah dalam upayanya untuk menghapus ketimpangan ekonomi yang ada, hal tersebut tidak lantas dapat dibenarkan ketika mencederai prinsip-prinsip kemanusiaan itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat serta rekan-rekan dari tim pemerintah yang kami banggakan, di sini saya sebagai leader dari tim oposisi menyatakan bahwa stance kami jelas bahwa kami tidak setuju dengan adanya gerakan sosial di negara berkembang yang lebih terfokus pada ketimpangan kelas ekonomis daripada diskriminasi berbasis identitas seperti gender ataupun etnis dan lain sebagainya. Adapun di sini limitasi yang kami bawa adalah perdebatan hanya berfokus pada ruang lingkup di negara Indonesia, dan diskriminasi identitas yang dimaksud adalah diskriminasi terhadap etnis, ras ataupun agama tertentu yang terjadi di negara Indonesia. Adapun di sini terdapat dua latar belakang yang saya bawa, di mana yang pertama kita berbicara tentang konsep negara berkembang, di mana permasalahan yang muncul bukan hanya berfokus pada pendapatan per kapita ataupun ekonomi masyarakat ataupun kemiskinan masyarakat dan ekonomi masyarakat yang masih rendah misalnya, tetapi permasalahan-permasalahan yang ada juga berkutat pada pola-pola pikir masyarakat ataupun budaya masyarakat yang masih belum terbuka, yang mana permasalahan tersebut berdampak pada permasalahan-permasalahan fundamental lainnya, seperti misalnya dalam bidang politik, pemerintahan, ataupun pendidikan. Misalnya, Dewan Juri yang terhormat, seperti adanya anggapan bahwa orang dalam suku tertentu tidak boleh menikahi suku lainnya, misalnya seperti suku Batak tidak boleh menikah dengan suku Jawa dan lain sebagainya, ataupun adanya stigma dan stereotip masyarakat yang menyatakan bahwa orang yang bisa menjadi presiden hanyalah orang yang berasal dari etnis di Pulau Jawa misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian latar belakang yang kedua adalah masyarakat di negara berkembang sangatlah mudah dihasut, terutama terhadap berita-berita yang mengatasnamakan etnis tertentu, Dewan Juri yang terhormat. Misalnya saja di negara Indonesia, masyarakat Indonesia memiliki budaya ataupun kebiasaan mudah dihasut, di mana ketika menerima suatu berita, mereka mudah termakan berita hoaks ataupun berita-berita yang belum tentu kebenarannya, Dewan Juri yang terhormat. Misalnya saja ketika ada isu negatif terhadap pejabat yang merupakan keturunan Indochina atau dan lain sebagainya, masyarakat tidak segan-segan untuk memberikan mosi tidak percaya dan kemudian membawa-bawa nama etnis tertentu sebagai satu argumentasi untuk dapat menggulingkan jabatannya, dan hal tersebut valid di negara mereka, Dewan Juri yang terhormat, dalam hal ini di negara Indonesia itu sendiri. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, di sini terdapat poin bantahan yang saya ajukan terhadap tim pemerintah. Yang pertama adalah tim pemerintah dapat saja berdalih bahwa kita harus terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan kemiskinan ataupun permasalahan ekonomi dengan membuat suatu gerakan-gerakan sosial kemanusiaan yang membantu orang kelaparan atau orang pengangguran dan lain sebagainya. Namun Dewan Juri yang terhormat, dalam konsep negara berkembang, hal ini bukanlah merupakan suatu hal yang harus direalisasikan dalam satu gerakan sosial, Dewan Juri yang terhormat, karena upaya untuk menghilangkan permasalahan ekonomi akan selalu berjalan sepanjang hayat suatu negara berkembang, sampai akhirnya mereka menjadi suatu negara maju pada akhirnya, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian yang kedua, ketimpangan kelas ekonomis bukanlah suatu hal yang dapat diselesaikan dalam bentuk gerakan sosial, Dewan Juri yang terhormat, melainkan permasalahan-permasalahan tersebut dapat diselesaikan hanyalah dengan melalui peningkatan kualitas sumber daya masyarakat, yang mana hal tersebut dapat diakomodasi melalui pendidikan. Adapun di sini argumentasi saya sebagai tim oposisi dilandasi dengan dua argumentasi utama dan satu rekomendasi, di mana yang pertama, identitas masyarakat merupakan suatu hal yang fundamental dan mendefinisikan kondisi sosial dan kesejahteraan suatu masyarakat. Adanya diskriminasi terhadap hal-hal ini saya rasa akan memberikan suatu efek domino negatif pada akhirnya yang lebih besar, yang lebih parah daripada adanya ketimpangan kelas ekonomi. Misalnya, seperti adanya suatu penolakan terhadap etnis tertentu untuk menduduki jabatan publik, misalnya padahal dia merupakan seseorang yang capable dan lain sebagainya. Dan hal tersebut tentunya dapat memicu konflik pada akhirnya. Atau bisa juga ada permasalahan-permasalahan seperti adanya penolakan untuk memberikan pelayanan publik yang sama karena dia memiliki ras yang berbeda dan lain sebagainya. Kemudian argumentasi kami yang kedua adalah konflik kepentingan yang dilandasi dengan diskriminasi berbasis identitas seperti penghinaan ataupun ketidakpercayaan terhadap suatu identitas tertentu seperti etnis Indochina misalnya. Hal-hal tersebut, konflik-konflik
tersebut akan lebih sulit untuk ditangani dibandingkan dengan konflik berbasis ekonomi seperti adanya kriminalitas, pencurian, dan lain sebagainya, yang mana konflik-konflik ekonomi tersebut dapat diselesaikan oleh kepolisian atau aparat penegak hukum. Mari kita lihat bahwa orang-orang Indonesia adalah orang-orang yang memiliki egoisme yang tinggi untuk membela etnis atau agamanya, Dewan Juri yang terhormat. Logikanya, misalnya ketika ada anak UI yang melakukan pelecehan ataupun yang menghina anak Unpad misalnya, maka keduanya akan saling bergejolak dan saling memberontak. Sama halnya ketika ada satu penghinaan yang dilayangkan oleh satu etnis tertentu terhadap etnis lainnya, maka kedua golongan tersebut masing-masing, mereka tidak akan ragu untuk membuat suatu gerakan yang masif seperti demonstrasi yang berbasis anarkis, Dewan Juri yang terhormat, yang mana demonstrasi seperti ini adalah demonstrasi yang berpotensi merusak jalan-jalan ataupun merusak fasilitas umum, bahkan tidak menutup kemungkinan dapat memakan korban jiwa, Dewan Juri yang terhormat. Nah, hal inilah yang kami sayangkan tidak mampu dipahami oleh rekan-rekan dari tim pemerintah. Mari kita lihat bahwa potensi-potensi demonstrasi seperti ini selalu ada di negara-negara berkembang, misalnya seperti peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi, misalnya seperti peristiwa 212 ataupun peristiwa-peristiwa sejarah seperti gerakan Aceh Merdeka dan lain sebagainya. Oleh karena itu, di sini saya sebagai leader dari tim oposisi mengajukan satu rekomendasi di mana gerakan sosial di negara berkembang, khususnya di Indonesia itu sendiri, harus lebih terfokus pada kampanye-kampanye yang menyuarakan toleransi dan penghormatan antara golongan satu dengan golongan yang lainnya terhadap etnis satu dan etnis lainnya, dan hal tersebut didasarkan pada konsep persatuan ataupun konsep Pancasila misalnya, dan konsep-konsep lainnya seperti konsep gotong royong. Maka hal tersebut sejatinya akan lebih efektif untuk diaplikasikan di konsep negara berkembang, dan dalam hal ini kita tidak perlu berkutat pada penyelesaian masalah-masalah ataupun kampanye-kampanye yang lebih berat seperti kampanye terhadap penghilangan ketimpangan pada kelas ekonomi misalnya, karena hal tersebut merupakan suatu kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah. Oleh karena itu, di sini saya bangga menutup kasus sebagai tim oposisi.